Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin memberikan materi logaritma karena ada banyak siswa yang menanyakan ini ya. Materi logaritma itu sifatnya mirip-mirip trigonometri. Jadi trigonometri itu kan ada konsep-konsep gitu, terus kemudian ada masalah, menyelesaikannya ya menggunakan konsep-konsep itu. Jadi tidak boleh ngarang sendiri, tidak boleh gitu. Jadi ini logaritma juga sama. Logaritma untuk definisinya kan ada, logaritma itu sebenarnya adalah balikan dari fungsi eksponen. A log B sama dengan C, itu artinya A pangkat C sama dengan B. Yang ini eksponen, ini logaritma. Kenapa kita perlu belajar logaritma? Sekarang begini, kalau eksponen, ya persamaan eksponen. 2 pangkat X sama dengan 8. Tentu kalian bisa menentukan X-nya ini berapa. Kan 2 saya pangkatkan berapa yang 8, untuk jawab kamu bisa jawab X-nya sama dengan 3. 3 pangkat X sama dengan 27. X-nya berapa? Mesti kamu bisa jawab 3. Nah, sekarang kalau 2 pangkat X sama dengan 10, X-nya berapa? Apa kalian bisa menjawab dengan menggunakan kalkulator untuk mencari X-nya? 2 pangkat berapa yang 10? Kan sulit itu. Nah, itu kita gunakan logaritma. Jadi ini kembali ke definisinya. C-nya itu sama dengan A log B. Berarti X-nya itu sama dengan 2 log 10. Nah, 2 log 10 itu nanti bisa kamu gunakan kalau kalkulatornya agak lengkap, itu bisa langsung ketik 2 itu namanya bilangan pokok. Ya, ini namanya bilangan pokok. Jadi 2 itu adalah bilangan pokoknya. Ini itu bilangan pokok. Yang kita sebut bilangan pokok itu ya yang embel-embelnya ini 2 agak ke atas kecil tulisannya, jangan disamakan karena kalau sejajar dengan lognya nanti artinya sudah berbeda. Tidak boleh nulisnya harus seperti ini ya, A log B, jadi harus A-nya harus kecil di atas. Nah, ini kalau kalkulatornya lengkap bisa langsung ketik 2 log 10. Kalau tidak, berarti kamu harus menggunakan sifat-sifat logaritma yang akan kita pelajari. Jadi 2 log 10 itu nanti, jadi X itu kan sama dengan 2 log 10. Berarti ini sama dengan log 10 dibagi log 2. Dan seterusnya, nanti log 10 itu berapa bisa gunakan kalkulator, dibagi log 2 digunakan kalkulator, kemudian dibagi, ini koma-koma jawabannya. Jadi enggak bulat. Kalau bulat enak seperti ini, yang ini kan bulat ini. Nah, ini bulat. Nah, kita perlu mempelajari logaritma di situ. Mungkin di bidang kimia kadang menggunakan ini ya, eksponen, kemudian mencari X-nya bagaimana gitu. Itu bisa digunakan kalau kalian belajar misalkan yang eksponen, persamaan eksponen, aplikasinya itu bunga majemuk biasanya. X-nya itu kan biasanya tahunnya. Jadi pangkatnya itu kan tahunnya gitu. Jadi kalau saya supaya menabungnya itu bisa mencapai misalkan 100 juta, berarti saya harus menabung berapa tahun. Nah, untuk mencari itu gunakan logaritma. Untuk mencari tahunnya itu berapa, itu nanti di bunga majemuk itu menggunakan logaritma itu. Jadi aplikasinya ke sana. Nah, sekarang saya lanjutkan untuk sifat-sifat logaritma. Sifat-sifat logaritma. Yang pertama, A log B dikalikan C itu sama dengan A log B ditambah A log C.
Jadi bilangan pokoknya A, maka ini juga A. Jadi kalau ada A, nah misalkan ini bilangan pokok itu gini ya, ada ketentuan ya. Jadi logaritma kalau A log B sama dengan C ya, A nya ini kalau tidak ditulis itu berarti 10. Kalau log 5 itu sebenarnya sama dengan 10 log 5. A nya itu tidak boleh 0, tidak boleh. Yang A nya ada aturannya, A nya itu lebih dari 1, atau jadi posisinya A itu lebih dari 1. Negatif juga tidak boleh, A tidak boleh kurang dari 0 ya. Jadi A nya syaratnya itu A lebih dari 1, sama A nya itu terletak di antara 0 dan 1. 0 kurang dari A kurang dari 1. Jadi ada ini yang memenuhi A nya itu. Di sini A nya. Bilangan pokoknya itu ini. Kalau di antara 0 dan 1 kan pecahan ya, boleh. Bilangan pokok. Nah, sekarang kita gunakan sifatnya dulu. Yang perlu kalian tahu tadi bilangan pokok kalau tidak ditulis berarti 10 aturannya, kemudian A-nya tidak boleh negatif, harus lebih dari 1, atau di antara 0 sampai 1. 0 sampai 1 berarti setengah, sepertiga, seperempat, seperdelapan dan seterusnya, itu pecahan berarti boleh. Kemudian yang kedua, ini tidak saya beri contoh dulu ya. Jadi ini nomor 2, A log B dibagi C itu sama dengan A log B dikurangi A log C. Kemudian yang nomor 3, yang sering digunakan, A log B pangkat N itu N kali A log B. Nulisnya itu makanya A nya ini tidak boleh, A nya ini itu tidak boleh sampai sejajar karena artinya sudah berbeda. Terus yang keempat, A log B itu sama dengan P log B dibagi P log A. 5 A log B itu sama dengan 1 per B log A. Kemudian 7 A pangkat N log B pangkat N itu sama dengan N per N kali A log B. 8 A log B kali B log C itu sama dengan A log C. 9 A pangkat A log B itu sama dengan B. Nah, itu dulu 9 dulu karena ada yang gabungan itu enggak apa-apa. Yang intinya ini ada 9 sifat. Kalaupun 10 itu berarti kan bisa A log A. Ada lagi sebenarnya yang inti itu di sini. A log A itu sama dengan 1. 2 log 2 sama dengan 1 dan seterusnya. Itu yang perlu kalian tahu ya. Terus ini sifat-sifatnya harus dikuasai, ada 10 sifat. Nah, sekarang kita coba untuk soalnya. Contoh soalnya. Kalau contoh yang 1, 2 insya Allah paham ya. Misalkan
Untuk contoh contoh yang pertama,